menganalisa dari mana revenue ini didapatkan. Revenue itu adalah nama lain dari omset gitu ya, sales. Dan ternyata dua-duanya menghasilkan. Ya bahkan bisa dikatakan 50%, 50% atau bahkan 55 atau 45 lah. Itu paid traffic dan juga organic traffic. Artinya, ketika teman-teman itu nggak menggunakan organic traffic, hanya mengandalkan paid traffic, maka ada traffic yang akhirnya hilang gitu ya, nggak dapat. Atau sebaliknya, hanya menggunakan organic tapi nggak pakai paid gitu. Maka silakan pakai dua-duanya. Cuman untuk orang newbie, biasanya mereka ada kendala di budget. Sekarang saya mau nanya dulu nih teman-teman semua di kolom chat gitu ya. Buat teman-teman semua yang sekarang yang nyimak di Zoom malam ini, apakah di antara dua traffic ini mana yang lebih sering dipakai, sering dilakukan, organik atau paid? Coba komen. Siapa yang tahu nih? Nanti ngomong paid kebanyakan, ya ternyata organik, atau organik ternyata paid gitu ya. Oke, beberapa udah komen, ada yang paid, ada yang organik, paid. Wah. Oke, nah ini, wah organik lebih banyak ya. Paid Kang tapi sering tekor, ya, aduh boncos berarti ya. Organik. Oke, teman-teman, kalau dari saran saya pribadi, memang baiknya menggunakan dua-duanya. Ya, jadi silakan budgetkan ya untuk kita untuk ngiklan. Ngiklan ini macam-macam, ya mau di Facebook boleh, di Instagram silakan, mau di TikTok monggo, YouTube juga silakan gitu ya. Pakai semuanya, tapi diukur ya. Karena perusahaan kita pun hampir semua perusahaan kita itu mengukur sumber traffic. Mana yang sekiranya itu menghasilkan itu yang akan kita gulung. Ya. Mana yang kita menghasilkan, ya mana yang itu menghasilkan itu yang akan kita gulung. Contoh misalkan, saya punya bisnis gitu ya. Di mana di salah satu apa namanya? Iklannya itu, oke, saya coba buka ya. Di mana salah satu iklannya itu, salah satu revenue-nya itu berasal dari dari Google. Nah, ini saya lagi buka, cuman nggak mungkin saya tampilkan karena dapur nih ya. Nah, contoh misalkan di bulan Maret dan April, saya ngeliat data bulan Maret dan April. Bulan April itu apa namanya? Traffic kita berasal dari iklan Instagram gitu ya. Sampai di angka 13% kontribusi terhadap omset. Dari Google 6%, dari TikTok 3%. Ya, YouTube 1%. Nah, maka dengan begitu ya kalau kita ngelihatnya kalau selama menghasilkan semua ya sikat aja gitu. Termasuk juga di yang lain, ya, organik gitu ya. Nah, maka kalau saya sih tipenya menggunakan semua jenis traffic. Ya. Nah, cuman kalau ditanya mana yang lebih menghasilkan, dua-duanya menghasilkan. Cuman kalau ditanya tentang mana yang lebih scale, jawabannya adalah paid traffic lebih scale. Cuman resiko juga besar. Ya. Mana yang lebih cepat gitu ya? Tergantung kalau organik seberapa kuat influence Anda terhadap pasar. Ya. Jadi ada salah satu perusahaan saya yang itu menggunakan kanal organik, paid, iklan, ads ya. Terus juga event ya. Dan canvassing, 4. Di antara 4 ini ternyata yang paling kenceng itu adalah organik dan paid. Ya. Nah, artinya dua-duanya kita kencengin gitu. Nah, tinggal sekarang saya sampaikan positif negatif di antara kedua poin ya. Sekarang coba teman-teman, kalau misalkan ditanya apa kelebihan dari paid traffic, coba. Apa kelebihan dari paid traffic? Coba komen, apa kira-kira jawabannya? Kelebihannya paid traffic, kelebihannya iklan apa? Cepat. Ya, termasuk cepat boncosnya. Cepat, tertarget, terukur, jangkauannya bisa luas. Betul? Apalagi? Scalable, good. Jangkauan luas, udah kayak provider ya. Semua orang bisa lihat ya. Apalagi? Kelebihannya apa kira-kira? Apa kelebihan paid traffic dibandingkan organic traffic? Target market bisa sangat spesifik. Ya. Oke. Menjaga cash flow iklan jalan terus. Ya, bisa dianalisa, yes. Lebih mahal bukan kelebihan ya, kalau lebih mahal. Oke, sekarang saya tanya sebaliknya, apa kekurangan dari paid traffic, teman-teman? Karena setiap traffic source punya kelebihan dan kekurangan ya. Apa kekurangannya? Biaya, oke, good.
Resikonya tinggi. Apa resikonya? Boncos. Berarti adanya duit, budget, biaya, boncos. Kalau yang nggak paham-paham banget, yes pastinya. Harus pakai ilmu benar. Karena kalau misalkan apa namanya nggak ada ilmunya ya nggak bisa ngiklan. Apalagi harus menarik. Nah itu mah konsekuensi ya. Coba kekurangannya apa? Iklan boncos. Harus paham dulu. Itu konsekuensi ya. Kekurangan. Oke, good. Berarti kekurangannya tadi ya, teman-teman, boncos kelemahannya. Apalagi? Kena apalagi? Kira-kira mahal. Keluar duit gitu kan. Nah, sekarang kita balik. Kalau saya tanya misalkan, apa kelebihannya organic traffic, teman-teman? Apa kelebihannya organic traffic? Murah udah jelas, gretongan, gratisan ya. Apalagi? Engagement. Kelebihannya kok engagement? Tanpa biaya, betul. Lama tuh kekurangannya. Long term, itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan tuh. Tidak resiko ya. Bisa sekali membangun personal brand. Nah ini teman-teman, buat mereka yang membangun personal organic traffic, maka disarankan untuk membangun personal brand. Sekali lagi ya, untuk yang mainnya tuh organic traffic disarankan bangun personal brand. Dan satu personal brand ya, dan menguasai ilmu konten. Konten ini berarti kan tentang yang relate, relevan, yang viral gitu ya. Dan ya, bangun engagement dengan audiens. Ya, kayak hari ini saya tadi bagi-bagi uang di Instagram story tebak-tebakan, itu engagement gitu ya, termasuk di Instagramnya sendiri. Dan memahami algoritmanya. Dan pasti harus konsisten. Ya. 5 ya, teman-teman semua ya. Apa coba ulangi di kolom komen? Coba ulangi di kolom komen. Nomor 1 personal brand, ya, 2 konten, 3 engagement, 4 algoritma, 5 konsisten. Dan ketika itu semuanya udah punya, wah enak Pak. Kita naikin konten tuh gak usah ngiklan. Ya. Cuman memang konsekuensinya tadi lama, bener. Lama. Bagiannya yang nggak sabaran, maka silakan pakai ads. Cuman konsekuensinya tadi, 1, kudu ada budget. 2, kudu mampu mengoperasikannya, punya ilmunya. 3, harus paham policy iklannya. 4, harus suka baca data. 5, harus siap boncos. Nah, coba ulangi. Apa aja tuh? Bagi Anda yang sekarang mau main paid traffic alias ngiklan, 1, harus ada budgetnya. 2, harus ada skill ataupun kemampuan ngiklannya. 3, harus paham polisinya, aturan mainnya. 4, harus suka baca data. 5, siap boncos. Nah, di era digital seperti sekarang, semuanya perlu dimainkan. Ya, jangan pilih-pilih traffic. Walaupun nanti di ujungnya Anda bakal ngukur rasio cost-nya dengan revenue. Berapa keluar duit bulan ini, ya, berapa persen dari omsetnya gitu. Ya. Tapi sekali lagi buat newbie saya rekomendasikan Anda untuk belajar ilmu organik dulu. Berproses memang lama, nggak apa-apa, fundamental. Ya. Kalau misalkan udah terbangun gampang. Ya. Sekarang mereka yang sudah punya personal brand, sudah punya pengaruh, jangankan penjualan produknya sendiri, penjualan produk orang lain gitu ya, bisa dapat orderan dari endorse, gitu kan, dapat orderan dari iklan, itu mungkin gitu. Nah, apalagi buat jualan produk sendiri, ya. Nah, monggo teman-teman semua, posisinya disesuaikan aja. Anda mau yang mana dulu? Kalau udah main scalable-nya nanti, monggo main iklan. Kalau butuh cepat iklan.
Kalau butuh lama, sustain, tapi Anda perlu waktu, monggo organik aja. Ya, itu mungkin prolog singkat dari saya untuk sharing malam ini. Monggo saya serahkan lagi ke Gio, mungkin nanti kita perbanyak tanya jawab aja. Ya, monggo kembalikan. Oke, nah nih sebelum kita buka tanya jawab nih, saya punya beberapa pertanyaan yang juga mungkin mewakili teman-teman semua di sini nih. Jadi sebelum kita bahas nih, sebaiknya pakai apa dan segala macam gitu. Kita pengen tahu dulu nih, sebenarnya seberapa besar sih perannya marketing, entah itu organic traffic maupun paid traffic di dalam bisnis itu, Kang? Ya, jadi teman-teman semua, pada saat teman-teman ngomongin bisnis, duit itu datang dari aktivitas marketing. Ah, Kang, bisa juga kok dari investment, bisa. Ini sekilas saya kasih gambaran ya. Uang masuk lewat tiga cara cash flow itu. Satu, yang dinamakan dengan OCF. Boleh nanti dibikin resumenya ya di kolom chat ya. Apa itu OCF? Operating cash flow. Apa itu operating cash flow? Cash flow atau cash yang didapat dari hasil operasional. Yang di dalamnya adalah jualan. Itu nomor satu. Ya sekarang saya misalkan punya produk, punya jam tangan, punya gelas, punya handphone, misalkan ya, punya topi gitu ya, punya kacamata, dijual, saya jualan produk itu, dapat duit. Nah, duit ini dapat dari yang namanya aktivitas operating cash flow. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang dinamakan dengan ICF. ICF ini adalah investing cash flow. Cash flow ataupun duit yang didapat dari investing. Dalam hal ini teman-teman ketika misalkan jualan produk menjual mesinnya, menjual propertinya. Tapi bisnisnya bisnis cemilan, bisnis skincare misalkan. Dari investing di situ bukan berarti invest ya, tapi jual produk, jual selain produk, alat-alat, mesin dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah financing cash flow. Ya, cash flow ataupun duit yang didapat dari financing, bisa dari utang, ya, bisa dari investasi. Jadi investasi itu equity itu maksudnya dari financing. Nah, buat pebisnis yang alirannya operating cash flow, ya alirannya itu grassroots, gitu, bukan grassroots, bootstrap, gitu ya. Bagaimana kita dapetin duit dari hasil jualan, aliran dividen, gitu ya. Nah, maka mau gak mau yang namanya jualan atau marketing itu perlu. Karena dari situ ujung tombaknya. Kecuali yang namanya pemain startup. Dapetin duit dari mana kira-kira? Dari FCF, dari financing cash flow. Ya, dari investment, ya. Bakar duit. Bahkan beberapa hari terakhir ini kita dapat banyak kabar dari banyak platform atau startup yang mem-PHK banyak karyawannya kan, ya. Nah, maka skill marketing, skill selling itu penting. Kan duit datang dari situ, ya. Nanti bakal muncul pertanyaan lagi, apa bedanya marketing dan selling? Marketing ini yang menciptakan demand, yang awalnya orang nggak butuh jadi butuh, gitu ya. Yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Nah, selling itu menciptakan closing. Yang awalnya tahu jadi beli. Yang awalnya minat jadi benar-benar beli gitu. Ya, maka penguasaan ilmu tentang marketing dan selling itu akan sangat mempermudah datangnya cuan gitu. Ya, saya tadi ngobrol sama salah satu partner saya di film. Ya kan kita bikin film juga ya kemarin, terus juga bikin project-project macam-macam gitu ya, dan share laporan laba ruginya, dan alhamdulillah positif dan itu besar gitu kan, bagi kami besar gitu. Nah, pada saat kita lihat ya memang duit itu didapat dari pas kita jualan gitu. Ya. Semua bisnis saya rata-rata yang sekarang bangun 60 brand ini mungkin teman-teman juga tahu itu ya. Itu dari hasil jualannya dulu di depan. Nah, maka penting buat teman-teman semua kalau mau terjun ke dunia bisnis, jangan dulu mikirin soal produksi, tapi pikirin jualannya kayak gimana. Pikirin marketingnya gimana. Ya. Kemarin saya baru aja meeting kawan-kawan dengan seorang tim, salah satu tim gitu ya. Jadi kerjaan satu meeting, ngambil keputusan, ngambil kebijakan gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Di mana kami ini lagi melakukan sebuah kolaborasi untuk ngejar angka sales di angka sekian puluh miliar sebulan gitu ya. Kenapa?
Karena partner kami ini gitu ya, jualan produknya tuh sebulan bisa nyampe di angka 80 M. Ini ngomong duit. Ngeri ya, 80 miliar gitu kan. Nah, karena hubungan kami dan dia itu baik gitu ya, sehingga kami akhirnya bisa menitipkan produk kami ke dia lewat jaringan distribusinya, ya jangan 80 M deh, minimal ya setengahnya aja deh, atau sepertiganya deh di tahun ini atau di bulan ini, misalkan ya kita lumayan ya kecicip-icip gitu ya. Walaupun tadi konsekuensinya modal untuk kita pengadaan produk tersebut, makanya juga miliaran gitu. Nah, kok bisa jadi duit? Dari marketing dan selling. Ya, jadi kalau ditanya seberapa penting, penting banget karena duit datang dari situ gitu. Nah, maka buat teman-teman semua yang sekarang belum bisa jualan, belum bisa marketing, belum bisa ngasilin duit gitu ya, ya terus upgrade ilmunya agar bisa menghasilkan lebih cepat. Nah, ketika duit datang, nanti dari omset kita potong-potong-potong jadi gross profit, potong-potong-potong jadi net profit jadi earning kan berapa persen, jadi income, nah jadi duit tuh, income ke rekening kita gitu. Nah, baru dari situ kalau misalkan teman-teman punya visi untuk berbagi, bersedekah, ya sedekah pakai duit itu. Gitu, yuk. Jadi kalau ditanya penting, penting banget karena duit datang dari situ. Oke, kejawab nih. Nah, terus gini Kang, nih kegalauan kita kadang sebagai orang yang mungkin baru-baru nih nyemplung di dunia digital online itu suka bertanya-tanya, kalau misalnya kita yang mungkin levelnya masih starting, growing atau bahkan mungkin starting, itu baiknya nih kita mulai dari organic traffic dulu atau langsung gas dengan paid traffic, dan kenapa Kang? Mungkin ada step-step yang lebih efektif gitu. Ya, kalau ngelihat tracknya saya, maksudnya track saya latar belakang saya bisnis gitu ya, saya mulai dari organik dulu. Kenapa saya mulai dari organik dulu? Bermula dari sebuah prinsip tentang tadi fundamental bisnis ya. Kita kudu kuat. Jadi punya bisnis itu jangan ngejar cepat, jangan ngejar besar tiba-tiba, tapi kudu kuat dulu ya. Nah, kuat ini tentang bagaimana kita bertahan dalam situasi sulit, membaca pola, paham data, menghemat gitu kan. Nah, itu harus dilakukan tuh gitu ya. Nah, karena itulah akhirnya waktu 2000 berapa saya mulai bisnis ya? 2011 saya mulai bisnis. Jadi berapa tahun? 11 tahun ya. Itu saya mulai dari organik. Jadi mulai bikin tulisan di Facebook, ketika itu masih zaman Twitter, BlackBerry ya. Terus Twitter, BlackBerry, Facebook, Instagram ya. Naik TikTok, YouTube sama YouTube baru-baru ini aja gitu. Ya. Kenapa saya mulai dari organik? Karena saya nggak ada duit. Ya. Kalau misalkan Anda punya duit banyak, sikat aja iklan. Ya, makanya sekarang di titik saya bangun bisnis macam-macam nih, kalau udah ada capital, saya langsung goreng di iklan juga. Tapi organik bukan berarti gak jalan. Ya, salah satu usaha saya ya organiknya kenceng. Ya udah sikat aja terus gitu. Tapi iklan bukan berarti enggak, sikat juga. Contoh. Kebayang gitu loh, kalau ngomong doang nanti kebayang ya. Contoh misalkan, buka Instagram dulu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman pengen kepo ataupun cari tahu bisnis saya apa, monggo masuk aja ke sini ya, ke bio Instagram. Sini nih. Ya. Nah, dibuka di Trail Enterprise gitu ya. Contoh misalkan ya. Apa ya, jualan apa nih? Ini deh, Din Clothing. Ini adalah salah satu usaha saya yang jualan produk adalah produk clothing untuk cewek gitu. Yang ini kalau ditanya organik dan juga ads, mana yang lebih besar kontribusinya? Organik. Ya, omsetnya miliaran ini angkanya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Organik ini. Nah, cuman organiknya ini kan banyak poin, skill, banyak elemen. Kalau jualan fashion, cocoknya di mana Kang? Di Instagram. Cumannya ini kan yang sudah tahu ilmunya. Photoshootnya diperhatikan, engagementnya diperhatikan, bagaimana cara kita jualan, cara naikin follower gitu kan. Nah, itu semua diperhatikan. Nah, ini kalau ditanya organik sama paid, mana ini organik kontribusi omset lebih gede daripada paid ads. Mana lagi brand yang organik lebih gede daripada ads, Kang? Nih, baju juga, dress. Bahkan ini ads-nya malah dikit banget. Dikit banget. Ya. Nah, kan beda photoshootnya, ada konsep.
Organik ini. Edge-nya dikit gitu maksudnya. Ya, nggak nyampe 5%, nggak nyampe 4% bahkan. Organik. Ada lagi Kak yang organik? Banyak. Apalagi kalau Sang Dewa mah gak pernah ngiklan, jualan snack ya. Oh, organik. Ini menjelas ya personal brand saya digulung, dimainkan. Nah, mana yang paid Kang? Nah, ini saya liatin contoh yang paid ya. Yang maksudnya kontribusi paid sama organik. Contohnya adalah saya jualan Paperfit. Nah, ini. Nah, ini saya main dua nih, dua kaki nih saya. Dua kaki, dua channel. Organik ya, paid traffic ya. Kenceng. Ya. Dan ini saya nggak ngeliatin punya saya ya. Maksudnya itu nggak main personal brand kalau itu. Atau Cola Time. Ini juga paid sama organik, dua-duanya dimainin. Oh. Ya. Atau misalkan biar juga bisa disebutkan organik karena kita pakai pasukan ya. Dr. Matt misalkan nih, klinik ini banyak kan organik juga. Referral tepatnya. Kalau klinik semua klinik kita banyak referral. Itu kan organik sebenarnya kan. Jadi sekali lagi, kalau Anda pengen niru saya, bermula dari organik karena alasan pengen membaca pola, pengen nguji ketahanan, sabar gitu ya. Terus juga perlu nggak ada duit, itu intinya. Kalau ada duit dan siap cepet, ya mau gue Anda main add as open paid. Tapi kalau saya sih milih organik dulu. Nanti kalau misalkan udah ada budget untuk scale-nya baru main di paid traffic-nya. Gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman nih, sebenarnya tadi saya mau tanya ke Kang Dewa sebenarnya apa? Emang bisa ya gitu, organik itu bisa menghasilkan gitu segala macam. Tapi ternyata tadi udah ditunjukin sekalian ya bukti-buktinya bahwa dengan organik aja bisa miliaran gitu. Oh, berarti memang apa namanya bisa juga ternyata gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita nih sebagai orang ya, oke deh, saya mutusin organik aja Kang, pengen mulai dari organik dulu gitu. Terus biar menghasilkan tuh step-stepnya gimana nih Kang yang harus dilakukan? Ya, yang memang akan challenging adalah diuji konsistensi ya, di nomor 5. Jadi kalau ditanya apa poin-poin pentingnya tadi ya, berarti harus bangun personal brand, bangun konten, bangun engagement, ya, paham algoritma, dan konsistensi. Gitu. Nah, maka konsistensi ini perlu dipastikan dengan adanya sistem pengingat dan sistem charge, gitu ya. Kenapa sistem pengingat? Ya karena supaya konsisten intinya. Ya, banyak di antara newbie itu pemula itu pada saat praktek dia dia semangat, besok semangat, lusa pas ke closing nggak semangat gitu. Maka harus ada yang ngingetin, maka harus ada mentor. Sama sistem charger itu maksudnya gimana? Kalau ada yang ngecas terus. Saya pengalaman punya kawan, bukan kawan ya, pasukan gitu ya, punya tim distributor yang dia itu baperan, yang gara-gara baper itulah akhirnya dia tuh nggak closing lagi, nggak jualan lagi gitu. Nah, maka kita pecut lagi. Dan kita cas gitu, kita challenge dia. Bahkan saya masih ingat kalau di BR itu dulu yang jualan produk cuma 10 pieces doang, sekarang udah ribuan pieces per bulan. Omsetnya udah di angka ratusan juta bahkan miliaran. Nah, maka sekali lagi 5 poin tadi itu perlu teman-teman miliki. Dan krusialnya adalah poin nomor terakhir, nomor 5 gitu. Makanya kenapa saya bikin laku kerasin nih, mungkin juga teman-teman udah tahu ya, laku kerasin itu dibikin dalam rangka untuk monitoring konsistensi praktek. Sekali lagi, monitoring konsistensi praktek terhadap modul yang kita sudah bikin. Karena banyak orang pada saat mereka mengetahui keilmuan tidak dipraktekkan. Pada saat dipraktekkan tidak konsisten. Nah, saya ini polanya kebalik. Ya, kemarin saya pernah saya diwawancara oleh salah seorang YouTuber gitu ya. Kang Dewa kok bisa ya memahami keilmuan cepat, ya lagi-lagi Haza yang Fadli Robbi ya dengan izin Allah, dan punya banyak brand macam-macam gitu ya. Karena saya praktek dulu di lapangan. Makanya kalau bisa dikatakan kalau yang dibagikan di laku kerasin itu bukan teori, itu model. Memang bedanya apa Kang? Kalau teori itu dari hasil racikan
ya, ke lapangan. Ya, dipraktekin, dibuktikan di lapangan, dipraktekin. Kalau model itu dari hasil lapangan diracik ke dalam bentuk teori, gitu, ke dalam bentuk pola-pola. Gitu. Nah itu yang kita pastikan supaya nanti teman-teman itu pas praktek bisa kebayang. Gitu. Sebenarnya sederhananya adalah kalau misalkan nanti teman-teman pengen langsung dibimbing sama saya langsung lewat mentoring secara online-nya gitu ya, atau katakanlah dapat PR dari saya, atau PR saya banyak ya. Tapi dengan PR itulah akhirnya orang-orang bertumbuh. Gitu. Saya juga gak nyangka testimonial dari Laku Kerasin sebegitu berdampak gitu ya. Padahal awal mulanya Laku Kerasin itu dibikin dalam rangka agar bisa memfasilitasi teman-teman yang nggak bisa datang workshop. Tadi ada yang komen di kolom chat, Kang kalau ikutan lebih baik mana ikutan Action Funneling ataupun Product Launch Dynamite gitu ya. Tergantung kebutuhan. Kalau Anda masalahnya di digital marketing, Action Funneling. Kalau masalahnya di launching, di optimasi grand opening, launching yang masalah di Product Launch Dynamite. Nah itu investasi di workshop saya itu kan jutaan tuh, 8 juta gitu ya. Nah maka ini kayaknya banyak teman-teman yang butuh dibantu tapi butuh lebih murah gitu ya. Maka saya bikin Laku Kerasin yang seingat saya sih nominalnya nggak nyampe sejuta ya. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi sama Gio. Nggak nyampe sejuta, terus dibikin lewat online supaya teman-teman nggak harus transformasi lagi ke Bandung, transportasi lagi, hotel lagi gitu ya dari situ. Jadi monggo nanti mungkin kalau pengen belajar lebih serius bareng saya, secara step by step manajemennya kayak gimana supaya bisa optimal organiknya, bisa join di Laku Kerasin. Tapi intinya adalah 5 poin tadi perlu diperhatikan. Gitu Gio. Oke. Tadi di kolom chat ada yang nanya, Kang, berarti kalau organik itu penting banget personal branding ya, Kang, katanya. Kalau mau cepet iya. Kalau mau cepet iya gitu ya. Kenapa kita, ini saya gosong ngomongin orang lain lah gitu ya. Atau nanti juga mungkin saya ceritakan orang lain dulu supaya nanti dikira nggak ujub gitu ya, kita kabur. Saya misalkan sekarang kemarin launching produk. Dalam 3 hari kita closing bisa nyampe di angka 1 miliar gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Pada saat dalam seminggu kita closing di angka 1 miliar lebih gitu. Karena saya punya personal brand gitu kan, punya authority. Kemarin saya ngeliat sahabat saya gitu ya, kawan kita Arif Muhammad pada saat bikin event prep studio gitu kan, pada saat bikin produk apa-apa ramai mulu gitu kan. Nah, itu gara-gara personal brand. Ya. Nah, tidak semua orang bisa bangun personal brand. Makanya orang-orang influencer itu rata-rata punya red card. Saya juga punya red card. Ya. Posting di IG story 10 juta, ya. Posting di feeds 30 juta, gitu kan. Bikin video YouTube 40 juta gitu. Kenapa? Karena memang tidak semua orang gampang untuk menjadi pusat perhatian. Bagian yang ngikutin saya di Facebook gitu ya. Saya lagi puasa Facebook kan nih ceritanya 90 hari gitu kan. Saya lagi fokus di dunia nyatanya lah gitu ya, pengembangan tim gitu ya, dan paling ya di Instagram lagi senggang iseng-iseng sharing bagi-bagi dan seterusnya. Dan di Facebook itu kemarin kita sempat rame pada saat saya bahas tentang A, B, C, D, E gitu. Nah, tidak semua orang itu bisa diperhatikan sebegitu banyak sama orang. Nah, adanya personal brand itu sehingga bisa begitu. Bahkan ada kawan saya yang saya bantu jualannya gitu ya, bikin kelas gitu. Setengah dari peserta dia tuh rekomendasi dari saya ternyata. Ya, kebayang kalau dia ngiklan di Facebook, Instagram, pertama bisa jadi lama, nunggu polanya dulu, testing dulu segala macam, plus bisa jadi ke closing, gitu kan. Lama. Lah saya karena udah punya personal brand, ikut produk, ikut training ini, ikut banyak setengahnya itu dari saya, alhamdulillah gitu. Jadi poinnya, personal branding akan mempercepat efek terjadinya lompatan finansial dari penjualan. Gitu, gitu. Oke. Nah, ini ada tim organik, ada Mbak Hamasa, tim organik traffic karena masih startup, alhamdulillah dibantu tim Laku Kerasin sedikit demi sedikit naik closingannya, ilmunya daging semua, makasih Kang Dewa katanya. Dan tim Laku Kerasin alhamdulillah ya. Nah, tadi ada yang nanya lagi tuh Kang, kalau bisnisnya B2B itu mana nih yang lebih efektif nih? Organic traffic apa traffic katanya? Ya, B2B punya customer journey tersendiri ya, punya customer journey tersendiri, dan kita perlu merekam customer journey-nya terlebih dahulu. Ya, dari mana terjadi penjualan, apakah kita perlu influence orang lain dulu sebelum decision maker-nya gitu ya, atau seperti apa. Maka B2B itu justru yang diperlukan nantinya adalah lebih kepada
PR, public relation, ya, terus juga markom, ya, yang memang gayanya adalah pitching gitu, ya. Nah, iklan penting nggak? Penting untuk membayang-bayangi bagian dari customer journey. Organik penting nggak? Penting juga untuk bangun brand awareness. Jadi ingat ya, pada saat bikin konten di feeds, Instagram, di Facebook, di TikTok, tidak semuanya itu goalnya selling. Pada kalanya goalnya itu adalah melengkapi customer journey. Mereka lihat iklan, nggak langsung beli. Dia diingat-ingat, buka IG-nya, ketik username-nya, belinya nanti di Shopee ujung-ujungnya kan. Ya gitu, itu customer journey di zaman digital sekarang tuh nggak bisa ketebak. Makanya ini filosofi async funneling makin kita mainkan. Apa tuh async funneling maksudnya? Mainin semuanya. Karena kita nggak pernah tahu sales datang dari mana. Gitu. Bayang ya? Gitu. Jadi B2B diperlukannya adalah orang PR yang dia jago pitching, ya, yang nantinya pada saat dia pitching ngobrol dengan calon pasarnya itu, ya, dibantu juga dengan brand awareness dari organik dan retargeting dari ads, gitu. Nah, ini banyak banget tadi yang nanya, gimana kan kelas online-nya kalau misalnya mau belajar online gitu. Ya tadi ya, seperti yang Kang Dewa jelasin tentang teman-teman bisa ikut di program Laku Kerasin. Mungkin saya izin jelasin Boleh. sedikit tentang program Laku Kerasin ya, biar teman-teman lebih kebayang nih. Apa itu program Laku Kerasin? Nah, karena dari tadi banyak yang nanyain. Nah, jadi sebentar saya full screen dulu. Oke, saya izin jelasin tentang salah satu program Kang Dewa ya, yang mana emang goals-nya untuk ngebantu kawan-kawan semua nih yang memang pengen dibimbing nih secara online sama Kang Dewa dan tim, ada saya juga nanti di dalam kelas tersebut. Maka Kang Dewa ngadain yang namanya program Laku Kerasin, namanya itu program. Jadi jelas ada tenggat waktunya, kapan harus mulai dan kapan harus berakhir. Kenapa? Karena biar teman-teman ini terpantau gitu. Ada yang mantau, ada yang ngingetin. Seperti tadi ya, ketika kita mau mau maksimalin organik, kadang kita nggak konsisten, kadang kita stuck, kadang kita bingung, maka kita butuh mentor di sini yang ngingetin setiap hari, yang ngarahin kayak gitu. Nah, ini salah satu program yang dibikin sama Kang Dewa untuk membantu kawan-kawan semua kalau mau memaksimalkan dari segi organic traffic. Nah, apa itu Laku Kerasin? Program mentoring bisnis online selama 4 bulan penuh, dimonitorin langsung sama Kang Dewa dan juga akan dibantu sama tim Laku Kerasin, nanti termasuk ada saya juga nanti di dalamnya. Nah, kenapa Laku Kerasin gitu? Ya, itu tadi seperti yang dijelaskan sama Kang Dewa, bahwa kalau misalnya di luaran sana adalah teori yang kemudian diuji di lapangan. Nah, kalau di Laku Kerasin ini adalah materi-materi hasil dari pengalamannya Kang Dewa nih yang dirangkum jadi sebuah teori yang aplikatif praktis, sehingga bisa begitu dipelajari nih bisa langsung dipraktekkan dan dirasain hasilnya gitu. Jadi sudah sudah terpola, sudah proven gitu. Nah, ilmu yang diberikan itu sudah proven, tinggal dipelajari dan dicontek polanya supaya bisa teman-teman bisa jualannya makin laku keras tuh. Selain itu materinya juga sudah disusun step by step, udah urut gitu. Jadi nggak akan lagi bingung ini saya harus mulai dari mana ya? Ini saya harus belajar apa dulu nih. Nah, ketika teman-teman masuk di program mentoring Laku Keras ini, nggak akan bingung lagi karena sudah diurutin nih. Ini nih materi yang pertama harus dikuasai, kedua ini, ketiga ini. Dan semuanya udah dipolahkan sama Kang Dewa gitu. Kita nggak perlu coba ini, coba itu dulu, tinggal ikutin aja contek polanya. Materinya juga lengkap, dari mindset, strong mindset. Seorang pembisnis itu harus punya mindset gimana biar bisnis dan dirinya itu bisa tumbuh gitu. Bahkan sampai teknis hingga strategi rahasia manajemen omset dari seorang praktisi bisnis, yaitu Kang Dewa sendiri ya.
Kemudian, nah bedanya program mentoring bisnis laku kerasin apa dengan program yang lain? Seperti yang tadi saya bilang, kalau mungkin di luar sana banyak program yang mungkin sekedar teori gitu. Nah, bedanya kalau di laku keras ini dari pengalaman yang kemudian dijadikan teori yang terpola gitu. Diajarin langsung oleh Kang Dewa yang ya kita tahu sendiri beliau emang praktisi gitu ya, berhasil menumbuhkan bisnis demi bisnis hingga sekarang menjadi puluhan unit bisnis gitu ya. Dan pola-polanya nanti diberikan semua tuh, dibongkar semua di laku kerasin. Tidak hanya sekedar teori tapi belajar dan langsung praktek, karena nanti setiap materi ada yang harus dipraktekin, ada PR yang harus dikerjain. Biar apa? Biar begitu teman-teman masuk, ngerasain dapat materinya, ngerasain pengalamannya, dan juga ngerasain hasilnya. Oh, ternyata kalau saya ngelakuin ini, hasilnya seperti ini. Jadi impact-nya langsung ngerasa. Itu bedanya. Dan nanti akan ada yang ngarahin, akan ada yang ngingetin kalau Anda mulai malas-malesan, mulai nggak konsisten, akan ada yang mencut, ngingetin tiap hari itu. Nah, itu kita didorong untuk tumbuh di situ. Maka nggak heran kalau testimoni-testimoninya ya, bahkan kalau teman-teman baca tadi di kolom chat aja banyak yang ngasih testimoni-testimoni nyeplos gitu, para peserta laku kerasin. Mentoring dan pembinaannya secara intensif dan interaktif melalui video, melalui Zoom seperti ini, interaktif, tanya jawab, diskusi langsung, bahkan ada sesi bareng sama Kang Dewa di mana kita bisa diskusi bareng langsung sama Kang Dewa gitu. Dan kita juga bina di dalam sebuah grup khusus untuk member yang itu lebih efektif karena pesertanya memang kita batasi gitu. Jadi nggak satu grup isi ribuan peserta ngumpul jadi satu, nggak. Jadi memang kita batasin gitu ya setiap batch-nya supaya efektif benar-benar kita bina gitu. Karena ini bukan e-course yang sekali daftar gitu langsung nyatu sama member yang lain, enggak, itu bedanya laku kerasin. Diajarin step by step dari nol, cara mengoptimalkan digital marketing untuk pengembangan bisnisnya, disediakan forum khusus untuk tanya jawab dan diskusi juga. Nah, apa saja yang bakal dipelajari nih kalau misalnya teman-teman itu join di laku kerasin ya? Dari mindset gitu, mindset gimana menjadi pembisnis yang sukses dan terus bertumbuh itu. Karena semua apapun hasil yang kita dapat itu berasal dari sini. Apa itu? Mindset. Maka mindset juga diajarin di laku kerasin. Strategi digital marketing kekinian. Tentang gimana sih strategi digital marketing yang lebih efektif untuk saat ini, yang relate dengan saat ini gitu. Copywriting tentu pasti ya, tentang sistemasi bisnis online, cara menentukan dan menemukan target market, finansialnya juga diajarin, bahkan sampai sosial media marketing strategi, termasuk personal branding tadi sempat disinggung sama Kang Dewa. Kalau memang kita mau kuat cepat secara organik ya personal branding kita harus kuat. Nah, gimana caranya tuh step by step-nya? Nah, nanti diajarin, diapurasin sama Kang Dewa. Dan gimana strategi memenangkan persaingan harga tanpa harus perang harga ya, membangun tim penjualan, itu seperti apa step by step-nya. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang bisnis modelnya adalah pasukan penjualan gitu. Nah, itu nanti bakal diajarin dan masih banyak lagi. Intinya dari mindset, teknis hingga strategi-strategi yang selama ini Kang Dewa pakai yang terbukti menghasilkan nanti diajarin tuh di laku kerasi. Nah, yang akan Anda dapatkan ada mungkin 45 video ya yang sudah dibuat sama Kang Dewa, udah disiapin urut step by step yang bisa kita pelajari satu persatu. Terus kemudian ada grup eksklusif untuk mentoringnya, untuk diskusi, tanya jawab, pembinaan intinya ya, untuk ngarahin kalau ada kendala dan segala macam. Dan, nah ini bedanya, teman-teman bisa free, gratis konsultasi bisnis secara offline, datang ke kantor, misalnya ada kendala, pengen datang ke kantor, atau secara online nih, melalui Zoom gitu. Melalui Zoom, konsultasi one-on-one ini bisa gitu. Live Zoom eksklusif 1 kali sepekan gitu. Tiap minggu akan ada
live Zoom khusus untuk live mentoringnya. Jadi selain ada video yang sudah tersusun itu, ada juga support lagi setiap sepekan sekali live mentoring melalui Zoom. Pembinaan intensif selama 4 bulan penuh. Terus kalau misalnya udah 4 bulan, apakah udah nggak bisa akses materinya gitu? Nah, materinya tetap bisa diakses gitu. Kalau misalnya bisa untuk biar bisa dipelajari ulang, video materinya tetap bisa diakses. Karena nah kalau pembinaannya memang 4 bulan biar apa? Biar efektif gitu. Biar efektif karena kalau misalnya terlalu lama juga nanti akan jadi kurang efektif. Toh yang teman-teman inginkan juga kan pasti pengen cepat ngerasain dampaknya gitu. Maka kita tekan nih gimana caranya dalam 4 bulan teman-teman bisa temu, bisa ngerasain hasilnya gitu ya. Bahkan banyak peserta kita yang baru sebulan aja, masya Allah perubahannya luar biasa gitu. Dari segi omset, dari segi pertumbuhan bisnis maupun pribadinya ya. Live Zoom eksklusif 4 bulan, framework-nya juga kita kasih biar teman-teman nggak bingung lagi ketika belajar materi nih, biasanya bingung. Nah, ini penerapannya gimana, prakteknya gimana. Nah, kita sediain framework-nya biar kebayang, oh berarti prakteknya harus seperti ini gitu. Udah ada framework-nya jadi lebih gampang gitu. Dan pasti ada e-sertifikat. E-sertifikat ini juga sangat berguna, kayak misalnya apalagi teman-teman yang bisnisnya B2B untuk menjalin relasi atau mungkin merekrut pasukan penjualan misalnya ya, merekrut reseller. Nah, teman-teman bisa membangun trust. Kenapa harus join ke reseller saya? Karena saya certified gitu. Saya punya ilmu yang memang bisa saya pakai untuk membina, untuk ngajarin teman-teman biar bisa jualan gitu. Jadi atau bahkan bisa untuk kerjasama dengan orang lain, itu akan meningkatkan trust gitu. Itu salah satu fungsi dari sertifikat itu sendiri. Nah, apa buktinya nih yang sudah berhasil seperti apa? Nah, ini banyak sebenarnya ya, banyak sekali. Ada salah satu Mbak Ayu gitu, bisnis catering dari Jember gitu, closing omset 100 juta lagi, alhamdulillah. Mentor-mentor laku kerasin ilmunya super. Ada juga Mbak Ilma ya, Jombang yang usahanya bengkel besi, dalam 1 minggu closing 60 juta setelah praktekin teknik closing yang diajarin di laku kerasin. Nah, ini kan luar biasa, alhamdulillah atas izin Allah ya. Mereka semua itu bisa ngerasain dampaknya gitu. Kita juga ikut senang banget dapat feedback positif seperti ini dari mereka. Nah, ada juga Mbak Reskia nih namanya, reseller. Nah, ini bahkan beliau reseller dari yang awalnya 1 bulan tuh omset hanya 1 paket, 2 paket ratusan ribu ya. Alhamdulillah akhirnya jadi omsetnya puluhan juta, bahkan bisa ngirim 70-an paket sehari. Ini kan seru ya, luar biasa. Ada dokter Giri yang bisnisnya itu aksesoris bikers ya. Masya Allah belum sebulan nih, bahkan genap profit 10 juta. Nah ini yang tadi saya bilang. Bahkan banyak yang baru di bulan-bulan awal mereka alhamdulillah udah langsung ngerasain gitu. Karena memang kita sudah polakkan gitu, mana yang harus dipelajari lebih dahulu, step by step-nya seperti apa. Insya Allah nih kalau teman-teman ngikutin ya, arahan dari Kang Dewa, arahan dari mentor gitu, akan kerasa banget dampaknya. Ya buktinya apa, mereka udah banyak yang membuktiin. Tuh, nah biar teman-teman pengen pengen lebih kebayang lagi gitu. Kalau udah ditutup besok, dibuka lagi kapan ya Kak? Nah ini kan karena kita sistemnya programnya. Nah kalau ditanya buka lagi kapan, kita belum bisa mastiin gitu. Belum bisa mastiin kapan bakal diadakan lagi. Karena kita fokus persatu gitu. Maka daripada saran saya nih, daripada nunggu nanti yang belum pasti, maka waktu yang paling tepat untuk ikutan programnya ya saat ini gitu. Daripada nanti nunggu-nunggu takutnya masih lama, belum tentu juga yang namanya kesempatan kan belum tentu juga bakal datang 2 kali gitu. Nah ini saya share linknya aja buat yang mungkin pengen kepo nih, langsung aja klik link yang sudah saya share di kolom chat. Silahkan teman-teman bisa kepoin apa sih itu program laku kerasin,
apa aja yang dipelajari, yang didapat segala macam, teman-teman bisa langsung cek di situ ya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan. Masih bisa daftarkah besok yang online? Pendaftaran terakhir hari ini. Hari ini pendaftaran terakhir malam ini ya. Silakan teman-teman daftar dulu aja. Mungkin kalau misalnya mau transfer besok boleh, tapi daftarnya sekarang gitu biar karena kita kuotanya juga terbatas. Ini kan kita kuota tinggal beberapa slot lagi sebenarnya gitu. Hampir full, tinggal dikit lagi. Jadi baiknya langsung daftar sekarang biar kebagian slotnya juga. Setelah bimbingan 4 bulan, apakah ada kegiatan lanjutan seperti apa? Nah, setelah bimbingan 4 bulan, harapannya ya teman-teman nanti mulai lebih growth lagi, prakteknya, actionnya itu lebih maksimal lagi gitu. Kita bersamai selama 4 bulan, ya setelah itu harapannya teman-teman growth-nya lebih keren lagi gitu. Nah, kalau misalnya ada kendala gitu, bisa tuh, masih bisa konsul gitu. Dan video materinya juga masih tetap bisa diakses kok gitu. Nggak terbatas hanya cuma 4 bulan doang. Khusus ikut Zoom ada promo kah, Kang? Nah, ini promo nih. Kita lagi ada promo karena normalnya itu 2,5 juta. Nah, khusus untuk malam ini terakhir pendaftaran ada promo, maka bisa cek aja langsung ke webnya. Ini ya, saya share ulang lagi linknya, mungkin barangkali ketumpuk. Batas transfernya kapan, Kang? Kalau misalnya teman-teman daftar hari ini, karena malam ini terakhir pendaftarannya, besok maksimal transfernya gitu. Jadi boleh bisa transfer besok. Kalau dropshipper bisa Kak? Bisa. Dropshipper reseller, kalau tujuannya pengen jualnya makin laku keras, insya Allah bisa. Nah, sini saya juga, kalau misalnya teman-teman pengen lebih kebayang lagi ya, pengen lebih kebayang, di sini saya juga sudah ada nih salah satu peserta laku keras ini yang mungkin bisa kita tanya-tanya, bisa kita langsung undang aja ya. Silakan dengan Mbak Ida, sudah hadir belum beliau? Boleh open mic? Sudah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Nah, ini beliau nih. Nah, beliau juga salah satu peserta laku keras juga, namanya Mbak Ida. Boleh Mbak perkenalkan diri dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ida Jazilatul Muyasaroh. IG dari usaha kami yaitu Jazila Fashion Mojokerto. Jadi teman-teman semuanya salam kenal. Salam silaturahim dari saya, Mbak Ida Jazila ini. Saya terkenal dengan nama Jazila karena produk saya Jazila, termasuk dari hijab yang saya pakai ini. Teman-teman, jadi saya itu sebelumnya ikut program Laku Kerasin ini awal-awalnya adalah karena waktu itu usaha saya anjlok gitu, kayak mau bangkrut. Kemudian saya admin cuman waktu itu punya satu dan punya anak kecil, manajemen saya sangat terbatas, ilmu saya juga sangat terbatas gitu. Waktu itu saya mencari-cari informasi tentang Kang Dewa karena dulu saya pernah ikut programnya, waktu itu masih bayar 50.000 dari salah satu mungkin kayak agennya mungkin ya. Terus akhirnya saya cari lagi informasinya dan saya dapat dari sponsor yang ada di Facebook. Saya pelajari, wah ini sepertinya pas nih untuk saya ikutin karena waktu itu saya benar-benar dalam kondisi yang tidak tahu ilmunya sama sekali. Yang namanya personal branding itu apa, saya nggak tahu, copywriting apa, saya nggak tahu, lead magnet, dan lain sebagainya itu saya nggak tahu sama sekali. Bahkan kata-kata yang hubungannya dengan jualan fashion itu saya nggak tahu ya, cuman asal jualan gitu aja. Ternyata semakin banyaknya kompetitor di dunia fashion itu, akhirnya saya merasa, kok sekarang penjualan saya sangat turun drastis ya, gimana saya bisa menggaji admin saya nanti gitu. Akhirnya saya menemukan yang namanya program Laku Kerasin ini. Saya buka kurikulumnya, saya buka ternyata materinya tuh luar biasa. Wah ini yang saya cari. Dari mulai
open mindset, dari mulai mengatur bagaimana kita semakin percaya diri, kemudian kita gimana caranya jualan itu pede, tanpa gengsi, kemudian gimana kita bisa mengatur manajemen diri, manajemen dan semuanya. Sampai bahkan karena materi ini sangat luar biasa sekali, saya tuliskan semua impian-impian saya itu. Impian-impian saya mulai dari saya kepingin target saya masuk segini, saya pingin punya karyawan segini, saya pengen ngajak mereka untuk pergi umroh dan lain sebagainya, itu saya tuliskan dan bagaimana caranya agar saya itu bisa mencapai semuanya itu. Dan alhamdulillah ini kurang lebih sudah 3 bulan atau 4 bulan saya ikut program Laku Kerasin ini, luar biasa sekali. Jadi hasilnya itu bukan hanya di kenaikan omset, tapi ternyata Masya Allah. 1, saya mulai pintar berbicara. 2, saya mulai pintar Alhamdulillah. promosi. Ya, yang ketiga saya pede, walaupun kondisi badan saya kan modelnya orangnya berisi gemuk gitu ya. Tapi di depan kamera saya sekarang sudah nggak malu lagi gitu. Kemudian terutama untuk program launching juga ya. Dulu saya kalau jualan itu mungkin hanya ya udah jualan foto itu aja gini dan sebagainya. Sekarang saya pernah rasanya seperti ditampar-tampar sama Kang Dewa waktu kita diskusi di Zoom itu, kata Kang Dewa gini, kalau kamu produksi intinya gitu ya. Kalau nggak bagus kalian mending nggak usah, katanya gitu. Mending jadi distributor aja. Nah, ternyata di situ saya tertantang. Saya sudah punya tim penjahit dan lain sebagainya, kalau ini saya tutup gimana dengan mereka gitu. Akhirnya saya cari model, saya persiapkan semuanya dan hari ini alhamdulillah saya launching produksi yang ke beberapa kali ya. Ini tapi yang paling bagus hari ini karena ilmunya Kang Dewa benar-benar nyantol. Saya persiapkan produksinya kurang lebih 15 hari, bongkar pasang sampai hasilnya bagus. Kemudian saya fotokan model, saya buat produknya itu bagaimana agar dilihat itu benar-benar menawan dan cantik. Akhirnya banyak order. Subhanallah, alhamdulillah. Karena Luar di Laku biasa, iya. Kerasin juga ada diajarin cara launchingnya juga ya Mbak ya sama Kang Dewa ya. Iya, betul. Diajarkan dari harus maksimal. Bahkan Kang Dewa itu pernah yang katanya misalkan kayak jualan apa ya 4 bulan persiapannya untuk launching. Nah, saya ini baru 15 hari. Tapi alhamdulillah hasilnya luar biasa. Kemudian hasil produksinya juga luar biasa. Salah satunya seperti yang saya pakai ini. Tapi ini untuk yang awal dan ini alhamdulillah waktu itu best seller dan hari ini saya targetkan juga harus seller seperti itu. Sehingga di sini kami mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Kang Dewa, Mas Gio, yang mungkin saya termasuk murid yang cerewet banyak, kemudian loadingnya lama, maksudnya pahamnya itu lama, tapi saya berusaha untuk saya lakukan. Misalkan pembuatan semuanya, apapun itu yang ada di materi itu, dan sekarang sudah masuk ke kalau nggak salah 35 materi. Alhamdulillah yang 30 sudah saya kerjakan dan sudah di ACC sama Kak Azmi. Kemudian dan saya juga termasuk salah satu member yang nanti akan dapat sertifikat seperti itu. Kebetulan di materi yang ke-30 dan 32 ini saking saya repotnya, orderan alhamdulillah membludak, launchingnya juga alhamdulillah gitu ya, perjalanan launchingnya luar biasa, diberikan kelancaran, akhirnya yang ketiga materi hari ini belum saya kerjakan seperti itu, tapi saya akan berusaha untuk tetap saya kerjakan di sela-sela kesibukan kami. Seperti itu, Mas Gio. Luar biasa. Jadi kalau boleh dirangkum nih, apa sih yang perubahan apa yang Mbak sudah dapatin selama join di Laku Kerasin ini? Perubahannya banyak sekali ya, luar biasa. Mungkin Terutama yang dari pertama segi itu pertumbuhan diri bisnis atau mungkin bahkan omsetnya nih. Gitu. Ya, betul. Omset penjualannya. Jadi gini ya, kalau saya itu yang pertama adalah mindset kami, perubahan mindset saya yang pertama mengatur mindset agar tidak minder, optimis, dan menargetkan diri untuk menjalankan dan konsisten atas apa yang telah kami tulis seperti itu sesuai ajaran Mas dan Kang Dewa. Kemudian yang kedua adalah omset saya itu waktu itu
dari 50 juta turun jelek sampai ke 20 juta mungkin nggak sampai. Bahkan kadang saya pernah cuman hanya penjualan di 9 juta. Itu saya mikir gimana saya gaji admin gitu. Alhamdulillah 3 bulan pertama 1 bulan itu sudah naik 20-25%. Dan sekarang alhamdulillah naik omset kami sudah di sekitar 50%, hampir banyak lah. Kalau untuk yang habis lebaran ini luar biasa, malah lebih laris. Saya mikir fashion habis lebaran kok makin laris ya, padahal biasanya kan orang Masya pada Allah. itu iya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Nah ini kayaknya koneksi internetnya nih bermasalah. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sambil saya jawab ya beberapa pertanyaan di sini. Apa Mas beda Yuda. program tadi keputus, Mbak? Oh iya. Tadi sempat keputus. Oh ya. Kemudian Tadi nyampe di omset. hasil oh iya. Keputus. Omset kami itu alhamdulillah sekarang sudah naik, bahkan mungkin beberapa kali lipat dari 20 juta itu sudah beberapa kali lipatnya. Dan saya yakin di bulan ini dan seterusnya mungkin 2 bulan, 3 bulan sudah bisa mencapai 100 juta. Itu padahal organik ya, organik. Kenapa saya tidak memilih untuk yang berbayar gitu, yang berbayar terlebih dahulu, karena saya bisa untuk mengurai terlebih dahulu organiknya itu. Jadi nanti ketika semua organiknya ini sudah kita pelajari sampai paham, bahkan saya hari ini sudah bisa menambah admin ya sampai paham, kemudian admin saya sudah pengelolaannya sudah bagus, kemudian baru nanti saya akan belajar. Ya, setuju Mbak. Nah, jadi saya sedikit nambahin nih ya, mumpung ingat nih. Nah, kenapa sih kita mengoptimalkan organik gitu ya, jualan dengan cara organik itu penting itu. Karena gini, logikanya gini. Kalau kita secara organik aja misalnya jualan aja masih belum bisa ibaratnya ya, ngejual aja masih kerasa susah gitu. Nah, kalau kita maksain langsung pakai berbayar dan segala macam, yaitu kemungkinan besar itulah di mana awal mula terjadi yang namanya kebuncusan. Kenapa? Karena satu skill kita mungkin belum terlatih gitu. Nah, yang namanya berbayar iklan itu kan sebenarnya lebih ke scale gitu, men-scale. Yang namanya men-scale itu harusnya men-scale sesuatu yang sudah jadi, ketemu polanya, ngerti nih pola jualan laris itu gimana, baru di scale gitu. Maka kenapa penting ya untuk belajar organik gitu? Kayak di Lab Coaching kan hampir emang materi yang dikasih Kang Dewa itu organik semua gitu. Terus emang bisa ya organik bisa menghasilkan bisa ratusan juta miliaran? Ya bisa, buktinya Kang Dewa juga bisa. Beberapa bisnisnya Kang Dewa juga organik, omsetnya miliaran. Bahkan awal-awal Kang Dewa juga ngelakuinnya semua full organik gitu. Jadi bisa banget selama kita tahu ilmunya. Nah, di sini juga jadi tahapan kita melatih skill gitu. Ngerti gimana sih nyari pola jualan yang laris, yang laku keras tuh gimana gitu. Baru setelah skill itu kita dapat, kita ngerti cara jualannya, ibaratnya nggak susah lagi untuk ngejual produk secara organik gitu, baru terserah pakai strategi iklan atau apa itu lebih gampang tuh. Nah, kebanyakan yang saya temui di lapangan orang kebalik gitu, secara skill itu belum ada, bahkan belum jual bisa. aja masih terasa susah, sulit gitu, closingin orang aja bingung gimana caranya, tapi karena nggak sabar nih, udahlah ajar iklan aja karena terkompori ya, mungkin ya. Akhirnya ya yang terjadi nggak sesuai yang diharapkan gitu, yang tadinya berharap dengan berbayar dan segala macam bisa mempercepat pertumbuhan bisnis, ternyata mempercepat keboncosan bahkan kebangkrutan juga banyak gitu. Jadi seperti itu. Ya gimana Mbak? Ya, kalau saya mikirnya gini ya, Mas, kemarin itu saya milih apakah saya harus berbayar untuk yang buat iklan itu atau saya nambah admin. Saya milih nambah admin waktu itu. Saya milih nambah admin karena di database kontak kami itu sebenarnya sudah ada sekitar 2.300 di 2.500 database dan ternyata itu belum kita kelola itu. Akhirnya
saya bagi tugas mereka di media sosial apa yang harus mereka pegang, saya bagi tugas semuanya. Saya minta mereka untuk satu-satu gitu, main yang kata Mas Dewa itu yang produktif, yang aktif sama yang non aktif. Kita kelola satu-satu dan alhamdulillah cuman disapa lagi gitu ya. Terus story-nya itu kita komenin gitu, story-nya kita like dan besoknya dia order gitu. Nah, kalau kita kalikan berapa orang ternyata yang tidak kita follow up. Makanya saya waktu itu daripada ngiklan, saya lebih baik mengelola admin, menambah admin, kemudian manajemen keuangan kita kelola manajemen penjualan kita, digital marketing kita kelola. Kemudian follow up kita kepada database yang ada aja itu belum kita kelola gitu. Dan ternyata setelah kita kelola sedikit demi sedikit itu mereka banyak di repeat order. Saya lebih suka mereka repeat order. Jadi berarti kan kalau repeat order orang-orang itu suka dengan pelayanan kita, suka dengan produksi kita, suka dengan apa yang kita punya gitu. Jadi Iya kadang benar, Mbak. tanpa disuruh Setuju. tanpa disuruh aja mereka itu langsung kayak, Mbak saya mau beli ini dong, ini produk baru ya gitu. Jadi oh ini ya Jazila, produk baru saya langsung beli gitu. Mereka jadi nggak perlu disuruh, itu kayak saya harus punya semua produksinya Jazila kan. Kayak seperti itu, saking cintanya gitu. Setuju dan apa namanya dengan mengolah database segala macam manfaatkan secara organik itu adalah budget promosi yang paling murah gitu yang nggak perlu keluar biaya tapi bisa meningkatkan penjualan. Nah sekarang yang terakhir Mbak, apa nih rekomendasi Mbak Ida untuk teman-teman yang mungkin sampai saat ini mungkin belum gabung di Laku Kreasi nih, apa nih? Oh iya, rekomendasinya untuk saya sendiri ya, teman-teman sebenarnya kita itu intinya kalau kita belum tahu tentang penjualan digital marketing, belum tahu ilmunya, saya sarankan lebih baik belajar terlebih dahulu ke materi Laku Kerasin ini. Join aja di Laku Kerasin ini. Saya kira dengan harga segitu sudah sangat murah sekali ya. Karena ilmunya itu ada sekitar 40 sampai 45 materi yang bisa kita pelajari dan bisa kita kuasai. Kalau dihitung hasilnya dari apa yang sudah kita investasikan untuk belajar, ilmunya kita dapat, manfaatnya kita dapat, dan hasilnya jika kita praktekkan itu pasti kita dapat. Seperti itu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang misalkan masih ragu ataupun masih bingung mau belajarnya di mana, lebih baik belajar di Laku Kerasin aja karena di sini ada mentornya. Benar kata guru-guru saya dulu ya, dalam hal apapun itu berbisnis aja kita harus punya mentor. Saya kadang dalam kondisi down, males mau jualan, males mau bikin hijab, males mau apa-apa, itu saya nyari IG-nya Rasti, saya baca-baca, kemudian nyari IG-nya Kak Gio, nyari IG-nya Kang Dewa, itu saya cari motivasinya. Oh ternyata ketika kita punya mentor, ketika kita merasa down, kita merasa seperti kayak sudah males mau ngapa-ngapain, datang ke sana kita cari IG-nya, nggak perlu harus menghubungi aja, itu rasanya punya semangat lagi. Wah, Kang Dewa aja yang punya brand segitu banyaknya, itu nggak pernah merasa lelah, bahkan setiap hari harus meeting ke sana kemari, harus produksi ini itu dan sebagainya. Apalagi kami yang sebenarnya waktu tidur aja masih banyak banget gitu. Makanya untuk teman-teman, ayo luangkan waktu untuk belajar, luangkan waktu untuk belajar di Laku Kerasin ini, karena ini memang benar-benar modal utama kalau kita ingin menjadi pembisnis seperti itu. Baru nanti untuk setelahnya bisa pakai iklan dan lain sebagainya jika kita sudah mahir begitu sekiranya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ida atas waktunya, sharingnya buat teman-teman semua. Semoga makin memberi pencerahan buat teman-teman semua. Oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak Mas Gio. Oke. Nah, itu ya tadi sedikit
sesi sharing session dari salah satu peserta Laku Keras ini yang sudah ngerasain hasilnya ya. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi nggak mungkin cukup waktunya kalau harus ditampilkan satu-satu. Saya coba baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Kelasnya mahal Kak, mentornya ada bukunya nggak? Nah ini soal mahal atau murah, ini tergantung persepsi masing-masing ya. Karena apa? Misalnya kayak tadi ada Mbak siapa namanya? Mbak siapa sih tadi? Lupa namanya. Ada Mbak Reskiani. Nah, kayak tadi ya ada Mbak Reskiani yang testimoninya saya tunjukin gitu ya. Yang awalnya penjualannya itu cuma 1 paket, 2 paket gitu. Omset ratusan ribu bahkan sebulan gitu. Tapi setelah meraktekin step by step materi yang dilaku kerasin, ternyata dari yang awalnya sehari cuma jualan bisa jual 1 paket, 2 paket, ternyata bisa jual hingga 70 paket sehari. Bisa jual 70 paket sehari dan omset yang tadinya ratusan ribu akhirnya jadi naik menjadi puluhan juta sebulan. Itu sebulan. Bahkan terakhir ngabarin saya udah nyampe di angka 100 gitu. Nah, apakah mahal? Ya tergantung persepsi kita ngelihatnya dari mana. Kalau melihat dari impact-nya ibaratnya kayak investasi yang kita pakai dan bisa ngasihin lebih banyak ya jatuhnya nggak ada mahal-mahalnya sama sekali gitu, karena sebanding apa yang kita keluarkan bahkan kita mendapatkan yang jauh lebih besar, karena mindset orang sukses itu pasti akan selalu berupaya menginvestkan sedikit ibaratnya menginvestasikan sedikit uangnya tapi bisa menghasilkan lebih besar gitu. Nah, itu tergantung mindset dan persepsi masing-masing masalah mahal atau murahnya. Bahkan ada Mas Hafid ya, Mas Hafid yang itu benar-benar dari nol sampai akhirnya bisa tembus omset terakhir itu 300 juta. Nah, itu kan alhamdulillah atas izin Allah ya. Nah, ini saya coba bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk. Boleh teman-teman boleh bertanya ya, kalau mau tanya-tanya silahkan boleh, nanti akan saya jawab. Saya sebetulnya nggak ragu dengan ilmu-ilmunya Kang Dewa, tapi selalu kebentur dengan maharnya. Insya Allah sekarang saya wajib ikutan. Kalaupun harus pinjam uang buat modalnya, semangat Kang. Nah, jadi memang apa sih kadang kita harus berani ambil keputusan gitu. Kenapa? Karena kalau memang sesuatu itu bisa membuat kita lebih baik, membuat kita lebih bertumbuh dan itu menjadi membuat kita kedepannya lebih baik, ya kenapa kita nggak action sekarang gitu. Kenapa sih kegagalan orang yang gagal itu ya karena kadang kebanyakan menunda itu, nanti aja, nunggu ini nunggu itu, mengabaikan kesempatan. Gak mahal Kak, kalau sekolah aja 4 tahun buat jadi karyawan. Nah, benar sekali ya. Iya, kalau dipikir-pikir ya gak mahal sih. Karena kadang kita kuliah gitu ya, kuliah 4 tahun gitu. Hanya untuk kerja yang mungkin gajinya juga kadang nggak sesuai ekspektasi. Nah, ini ibaratnya kita ngebayar sebuah pola, sebuah model ya, yang sudah dilakukan bertahun-tahun, yang sudah berhasil menghasilkan miliaran, dan kita cukup bayar mungkin nggak sampai 1 juta gitu. Dan kemungkinan kalau kita mau praktekin, mau contek pola-polanya, kita lakuin step by step-nya, kita bisa menghasilkan jauh lebih banyak daripada itu. Jadi benar nih kata Mbak Adinda, nggak mahal Kak kalau sekolah 4 tahun buat jadi karyawan, dan biayanya jauh lebih mahal, mungkin puluhan ratusan juta ya. Dan setelah lulus kita kerja, kadang kita mendapat gaji nggak sesuai ekspektasi, kadang seperti itu. Dengan pembayaran besok sampai jam berapa ya Kak? Besok kalau misalnya daftar hari ini dan belum sempat bayar gitu ya, besok maksimal masih bisa sebelum jam 12 siang.
Karena memang malam ini terakhir pendaftarannya kita tutup, karena selain itu juga memang peserta kita batasin. Tadi udah tinggal dikit lagi soalnya slotnya gitu, karena memang kita batasin banget biar efektif kelasnya. Assalamualaikum Kang, mohon pencerahan. Saya seorang karyawan swasta yang juga jualan online. Saya ingin sekali ikut kelas laku kerasin, tapi kendala sistem kerja saya shift. Takutnya waktu dan kelas online saya pas dinas kerja, kemudian juga saya terkendala di tempat saya kerja ada pemantauan sosmed Facebook dari ARD tidak boleh berjualan terlalu over. Jadi selama ini saya jualan hanya dari sosmed WA. Mohon pencerahannya Kang, apakah ada solusi dari laku kerasin? Nah, ini juga banyak yang bertanya seperti ini tentang waktu gitu. Takutnya nggak bisa mengikuti kelasnya, takutnya udah join karena kesibukannya jadi nggak bisa ngikutin materinya dan segala macam. Nah, ini saya jawab, di laku kerasin itu videonya, materinya berbentuk video yang bisa diakses dan dipelajari kapanpun gitu. Jadi dalam 1 minggu biasanya kita share 1-3 materi gitu, secara urut gitu dalam 1 minggu. Nah, setelah kita share itu video materinya itu bisa ditonton, dipelajari kapanpun, sesempatnya kita. Ibaratnya kita nggak sempat pagi kita pelajarin siang, nggak sempat siang kita malam, pokoknya di sela-sela waktu kapan kita sempat kita bisa pelajari. Jadi nggak terikat waktu gitu ya. Jadi untuk yang mungkin pekerja shift atau sebagainya takut terkendala waktu, insya Allah aman karena video materinya bisa dipelajari kapanpun gitu, fleksibel. Nah, kalau soal mungkin ada kebijakan dari perusahaannya bahwa nggak boleh jualan terlalu over, nggak ada masalahnya juga gitu. Karena kan kita kerja kan pasti ada jam kerja yang jelas, kayak misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore, jelas gitu. Ya nggak apa-apa, kalaupun emang di jam itu nggak boleh jualan, kita nyari keberkahan kan ibaratnya di tempat kerja kita ya kita patuhi. Dan kita kan masih bisa jualan di luar jam itu, dari jam 5 sampai mungkin jam 8 malam atau jam 9 malam, sisanya untuk istirahat. Nah, itu beberapa waktu itu yang kalau kita maksimalin itu amat sangat memungkinkan untuk kita jualan, apalagi kalau kita tahu caranya, tahu strateginya, mana yang lebih efektif sehingga kita nggak terlalu membuang banyak waktu, tapi jualan kita maksimal gitu. Nah, di laku kerasin nanti bahkan nggak hanya diajarin strateginya caranya, tapi juga diajarin gimana memanage diri terhadap waktu, gimana ngatur waktu itu supaya kita menjadi lebih produktif dengan waktu yang kita punya. Karena pada dasarnya semua orang punya waktu yang sama, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Tapi kenapa ada orang yang produktif, yang bisa menghasilkan banyak karya, tapi ada orang yang hidupnya gitu-gitu aja? Itu karena apa namanya? Karena itu kemampuan tentang manajemen dirinya terhadap waktu. Nah, maka di laku kerasin juga diajarin yang kayak begitu. Kenapa sih seorang Kang Dewa ya, satu sosok tapi bisa menghandle puluhan unit bisnis, gimana mengelola manajemennya? Yaitu karena berawal dari manajemen diri sendiri. Itu yang diajarkan Kang Dewa juga fundamentalnya. Yang nanti bisa teman-teman terapkan. Entah itu dalam pekerjaan, bisnis, atau segala macam gitu. Ini kelas apa Kak yang dibicarakan? Kelas program mentoring laku kerasin. Saya share ulang lagi ya linknya barangkali. Landing page-nya apa Kang? Itu sudah saya share lagi linknya. Sudah saya share lagi barangkali tadi ketumpuk chatnya ya. Buat yang mungkin baru join, pengen tahu apa laku kerasin, silakan bisa klik aja link yang sudah saya share tadi. Kang, apakah dalam seminggu ada Zoom online? Dan kalau mau konsultasi offline bisa? Bisa. Kalau mau datang ke kantor, nanti bisa diatur jadwalnya sama tim saya gitu, bisa konsultasi langsung datang ke kantor tuh bisa. Dan tiap minggu memang agenda kita ada Zoom, itu untuk support dan fasilitas tambahan selain materi utama yang dalam bentuk video. Nah, kita memang adakan setiap minggunya.
sekolah bisnis paling murah berapa buat jadi MBA? Kuliah bisnis lebih mahal daripada kuliah biasa. Makanya ikut dulu biar mindsetnya berubah. Jangan mental bisnis tapi nggak mau modal. Nah ini kata Mbak Adinda. Nah sebenarnya kalau saya pribadi ya dikolaborasiin dengan invest yang nggak nyampe 1 juta bahkan ya, nggak nyampe 1 juta, dan kita dapat model ya, model contekan yang bisa kita terapkan untuk menumbuhkan bisnis kita supaya kita bisa makin jago jualannya, makin laku keras apapun yang kita jual. Menurut saya terlalu murah. Kenapa? Karena teman-teman bisa riset, lihat di luaran sana program ya, program pelatihan bisnis, program mentoring bisnis. Ada yang 3 bulan aja nih harus bayar 13-17 juta. Bayangin, untuk ngikutin program mentoring bisnis, pelatihan bisnis, 3 bulan doang nih harus bayar 13-17 juta. Teman-teman boleh cek, ada di luaran sana. Jadi kalau ngomongin laku kerasin dengan investasi segitu dan materinya adalah materi yang menghasil pengalaman langsung dari mentor, itu menurut saya terlalu murah. Ya bayangin yang mereka alhamdulillah ya sudah banyak peserta yang sudah berhasil, mereka achieve omset 100 juta, 200 juta, 300 juta gitu, ya apa artinya uang yang mereka keluarkan untuk daftar laku kerasin gitu kan. Kalau mereka bisa bertumbuh dengan luar biasa seperti itu. Saya sambil bacain. Kang, saya sudah ikut program mentoring batch 3. Apa beda program mentoring dan program laku kerasin, Kang? Program mentoring yang mana nih ya? Kalau program mentoringnya Kang Dewa ya cuma laku kerasin ini doang, nggak ada yang lain. Permisi Kang, mau tanya, program ini hanya bisa diikuti oleh 2 partner bisnis. Kalau bisnisnya baru mulai bisa ikut. Kalau bisnisnya baru mulai bisa ikut. Jadi bukan masalah baru mulai apa enggaknya, tapi bisnis, tapi kamu butuh ilmu nggak? Anda butuh ilmu untuk bisa bisnisnya tumbuh nggak? Anda butuh ilmu untuk bisa jago jualan nggak? Anda butuh ilmu supaya penjualannya bisa laku keras nggak? Kalau jawabannya iya, ya berarti program mentoring laku kerasin ini cocok buat Anda, karena itulah goal kita gitu. Itulah goal Kang Dewa ngadain program laku kerasin ini untuk membina, ngebantu teman-teman menumbuhkan bisnisnya supaya makin jago jualannya, makin laku keras jualannya. Kalau teman-teman goalsnya ke sana, maka program ini cocok buat Anda. Saya produsen hijab. Alhamdulillah udah banyak produk yang berhasil laku keras yang saya jual di white label ke mitra saya yang udah punya pasukan. Akhirnya brand sendiri, resellernya nggak urus. Semoga dimudahkan bisa ikut kelasnya. Waktunya mepet sekali, bentrok sama gajian kru. Bismillah bisa ikut ya. Bismillah ya, semoga dilancarkan untuk Mbak Heni, dimudahkan segala urusannya. Izin bertanya Kak, kelas ini apakah untuk yang sudah punya produk, usaha, atau bisa untuk yang belum punya apa-apa, bisa dianggap pemula banget? Tadi udah saya jawab ya, bisa banget gitu. Jadi justru bahkan baiknya nih kalau saya juga boleh flashback ya, harusnya saya juga akan belajar dulu sebelum mulai bisnis gitu. Karena kalau pengalaman saya itu bisnis dulu tanpa ilmu, tanpa guru. Akhirnya saya sempat habis modal ratusan juta dan itu nggak ada hasilnya gitu. Tapi begitu saya belajar, ada guru, ada mentor, dengan berawal dari modal ratusan ribu, 500.000 waktu itu untuk mulai bisnisnya, alhamdulillah itu bisa ngasilin puluhan hingga ratusan juta. Bahkan bahkan jadi sumber penghasilan hingga saat ini untuk ngidupin keluarga gitu. Itu bedanya belajar dengan guru dan tanpa guru. Jadi kalau ditanya apakah cocok untuk pemula, ya justru pemula
sebelum nyemplung itu wajib belajar dulu ilmunya gitu. Dan di laku kreasi itu diajarin dari dasar banget, step by step, dari dasar banget bahkan, jadi sangat cocok untuk pemula. Materinya nanti ada berupa PDF. Kalau PDF itu hanya untuk rangkuman dalam bentuk poin per poin, biar untuk memudahkan teman-teman belajar dan mengingat gitu. Jadi materi utamanya di video, tapi tetap kita kasih PDF-nya itu cuma berisi rangkuman dalam bentuk poin per poin untuk memudahkan teman-teman mengingat setiap materi. Dan PDF-nya nanti itu berisi framework atau contoh-contoh cara prakteknya, cara ngerjain PR-nya dan segala macam gitu. Kak, bisnis saya sudah jalan lebih baik. Kak, bisnis saya sudah jalan lebih baik ikut mentoring atau kelas ini. Nah, ini kelas mentoring gitu. Kelas mentoring laku kreasi namanya. Jadi program pembelajaran mentoring secara online bersama Kang Dewa langsung yang dibimbing selama 4 bulan penuh gitu. Ada grup supportnya untuk tanya jawab dan segala macam. Saya dari nol Kang, mohon bimbingan ya dengan seksama. Insya Allah Kang, silakan join aja di Laku Kerasin ya. Nanti kita sama-sama, insya Allah kita sama-sama bimbing selama 4 bulan. Harapannya nanti teman-teman bisa, kalau teman-teman bisa ngikutin step by step-nya, mau praktekin segala yang kita arahin, insya Allah nanti harapannya bisa makin laku keras apapun jualan teman-teman itu, bisa laku keras, bisa laris manis seperti yang Kang Dewa lakukan selama ini ya. Hampir apapun yang beliau jual itu pasti laris, pasti laku keras gitu. Nah, itu yang kita harapkan kan. Maka kita belajar nyontek pola-polanya dari Kang Dewa. Nah, ini saya share ulang linknya ya. Saya tutup dulu kolom chatnya, saya sambil baca ini pertanyaan yang belum saya baca. Kalau belum punya bisnis sama sekali gimana Kang? Tadi udah saya jawab ya. Jadi bisa aja, nggak ada masalah. Justru kalau belum mulai, akan sangat baik ketika kita belajar lebih dahulu. Biar nanti lebih kebayang mau melangkah seperti apa, mau melangkah kemana, kita mau seperti apanya udah lebih kebayang daripada kita nabrak-nabrak dulu, baru belajar gitu. Kan lebih efektif dengan belajar dulu. Jadi cocok sekali ya dilakukan karena diajarin juga step-stepnya, diajarin dari dasar kok. Ada Zoom intern antara peserta dan mentor nggak ya? Ada. Kita pakai untuk Zoom internal, kita pakai Zoom seperti ini. Itu antara mentor dan peserta. Itu ada sesinya sendiri. Sebetulnya yakinkan dulu diri kita dengan ikut program ini, insya Allah dengan izin Allah bakal memberikan hasil yang lebih baik. Ragu-ragu lebih baik jangan. Ya benar nih Mbak Rizky ya. Kak, apa ini didampingi langsung oleh Kang Dewa? Ya, apa namanya dimentorin langsung sama Kang Dewa secara online. Nanti juga di grup akan didampingin sama tim, termasuk ada saya juga yang akan ngebantu teman-teman ngarahin dan segala macam. Kalau teman-teman ada kendala atau bingung nih harus gimana dan segala macamnya, nanti akan diarahin juga. Ada tim yang akan ngebantu teman-teman. Kang, saya sudah daftar, sudah dihubungi ke Aska. Oh, sudah hubungi ke Aska tapi belum dibalas. Mungkin udah off ya, karena tim kita itu jam operasional kantornya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi mungkin bisa jadi dibalasnya besok. Kalau sudah daftar dan sudah transfer itu nanti akan dapat otomatis aksesnya dari WhatsApp kok. Jadi ditunggu aja ya. Kecuali kalau misalnya sampai 2 kali 24 jam nggak dapat, nanti bisa langsung hubungi tim saya aja. Bisa hubungi Aska. Atau DM aja di Instagram Laku Kerasin. Ada Kang program mentoring batch 2, saya sudah gabung juga di sana. Mungkin program Laku Kerasin juga kali ya.
atau mungkin yang lain, saya nggak tahu. Cuman kalau programnya Kang Dewa cuman ada laku kerasin doang, nggak ada yang lain. Kang, mentoring offline-nya harus janjian dulu, Kang. Misalnya join di kelas ini, dan itu nggak terbatas ya sampai 4 bulan setelah program selesai. Jadi bukan mentoring ya, lebih tepatnya konsul gitu. Kayak misalnya kita belajar secara online ya, selama online belajar, kita ada kendala yang mungkin, pengen nih saya konsultasikan langsung secara offline itu. Nah, itu bisa janjian datang ke kantor gitu. Kalau mentoringnya tetap secara online gitu. Tapi kalau misalnya ada kendala yang mungkin kurang puas nih, pengen didiskusikan secara offline dan mau datang ke kantor, silahkan, itu sangat bisa. Kita pendampingannya selama 4 bulan. Kang Dewa, yang bantu manage waktunya siapa? Masya Allah, padat merayap, selalu cuan. Ya dari diri sendiri, semua dimulai dari diri sendiri, karena yang bisa mengatur diri kita ya diri kita sendiri, dan itu ada ilmunya gitu. Dan ilmu kayak begitu itu diajarin, dilaku kerasin sama Kang Dewa. Kalau belum punya barangnya gimana? Justru saya bertanya balik gitu. Kalau Anda punya barang nih buat dijual, tapi nggak tahu cara jualannya gimana? Kebayang nggak? Ini kan ada yang nanya, kalau belum punya barangnya gimana? Nah, ini saya tanya balik. Kalau Anda, ya kalau teman-teman punya barangnya untuk dijual tapi nggak tahu cara ngejualnya, itu gimana? Bukankah itu jadi stok numpuk? Bukankah itu jadi modal yang mengendap? Nah, tapi sebaliknya, kalau kita belum punya barangnya, belum ada yang jual, tapi kita ngerti ilmunya gitu. Kita pelajari ilmunya, kita ngerti ilmunya, kita menguasai ilmunya. Ya, ibaratnya kita bisa jualan apapun yang kita mau, bahkan tanpa harus kita punya barangnya. Dengan cara apa? Dengan cara dropship. Kita jualin barang orang lain. Lah kok bisa? Ya bisa karena kita ngerti caranya jualan. Kita ngerti gimana jualan supaya laku keras, kita ngerti. Jadi tanpa kita punya barangnya pun kita bisa jualan. Kita bisa dropship, jualan barang orang lain. Misalnya, kamu punya barang ya? Yaudah, aku bantu promosiin, bantu jualin, boleh nggak? Saya dapat komisi berapa? Bisa. Kenapa? Karena kita ngerti caranya. Itu ya, Mas Noval. Jadi kalau belum punya barangnya gimana? Nggak ada masalah. Kak, bantu jawab pertanyaan saya, Kak. Pertanyaan yang mana ya? Nanti saya coba scroll lagi ke atas. Nah, itu linknya untuk join sudah saya share ya buat teman-teman. Saya buka lagi, tanya jawab lagi nih. Silakan kalau mungkin masih ada yang pengen ditanyain, saya akan coba jawab. Sudah daftar, Kak? Bismillah. Yok Jersey Printing. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat bergabung ya, Mas. Nanti kita ketemu di kelas mentoring laku kerasinya. Mudah-mudahan nanti Yok Jersey Printing ini, bisnis printingnya makin berkembang, makin laku keras penjualannya ya, makin laris manis seperti peserta-peserta lain yang sudah join dan sudah ngerasain dampaknya dari program laku kerasin ini. Ilmunya kalau dipakai jualan kas juga bisa, Kang. Jualan jasa bisa, Kang. Ilmunya, strateginya ya yang diajarkan sama Kang Dewa itu bisa diterapkan, diaplikasikan di bisnis apapun gitu. Karena sifatnya strategis banget. Jadi terlepas apapun jualannya, apapun bisnisnya, itu bisa diaplikasikan gitu.
strategi-strategi yang dikasih sama Kang Dewa, pola-polanya itu amat sangat bisa diterapkan. Mau jualan apapun, mau bisnis apapun. Terbukti dari peserta kita juga latar belakangnya macam-macam. Ada yang bengkel besi tadi kan, yang saya bilang. Itu bisa closing seminggu berapa tadi? 60 juta ya. Itu meraktekin pola yang diajarin di Laku Kerasin. Ada yang Mbak Ayu bisnisnya catering. Itu bisa closing 100 juta. Ada yang bisnisnya aksesoris bikers gitu. Jadi itu membuktikan bahwa strategi dan polanya itu bisa diterapkan untuk apapun bisnisnya, apapun jualannya. Kang mau nanya dong, apa bedanya dropshipper, afiliator, sama reseller? Sama aja. Sama aja ya. Kalau dropshipper dia bedanya sama reseller, ini maksudnya sama aja dalam konteks sama aja menjualkan barang orang lain gitu. Kita mendistribusikan barang orang lain. Nah, bedanya dropshipper sama reseller. Kalau reseller, dia order dulu, beli barangnya, stok, baru jual. Punya stok. Kalau dropshipper, itu kita nggak nyetok. Kita join nih di bisnis orang lain, ngobrol gitu ya. Sepakat, kita promosiin barangnya. Nanti kalau ada yang order, orangnya transfer ke kita transfer ke mereka, baru barangnya dikirim dari supplier ke pembeli gitu langsung, tanpa melewati kita barangnya. Itu dropshipper. Nah, dropshipper ini mirip afiliator atau affiliate ya. Nah, bedanya kalau affiliate ini dalam bentuk kita merekomendasikan apa, kayak misalnya ada toko online nih. Nah, dia punya link afiliasi yang mana kalau kita share linknya, kemudian ada orang yang belanja melewati link yang kita share tadi, kita dapat komisi. Itu bedanya sama dropshipper. Dari Fahmi Gembong, Mas Fahmi nih. Alhamdulillah, baru 2 bulan ikut program Laku Kerasin, saya berusaha keras untuk merubah mindset dulu. Dengan adanya mentoring ini, jadi mindsetnya itu bisa jadi lebih baik dan istiqomah. Dan ada yang ngarahin mesti kemana dan nggak mut-mutan. Nah, ini salah satu pentingnya mentor gitu. Ada yang ngarahin, ada yang maksa gitu ya. Ada yang ngingetin kalau kita mulai malas-malesan, mulai nggak konsisten gitu. Ini bedanya. Sama halnya dalam hal apapun itu sebenarnya selalu butuh mentor, kayak waktu dalam hal olahraga pun ya, itu kalau misalnya kita nggak ada mentornya, nggak ada trainernya, itu kadang kita melakukan hal-hal yang seharusnya itu nggak boleh dilakukan dan itu punya potensi berdampak fatal. Kenapa kita begitu? Karena nggak ada mentor, yang nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ngingetin gitu. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang punya potensi fatal. Ya, yang kalau itu terjadi itu berdampak buruk ke kita. Tapi kalau kita punya mentor, ada yang ngarahin, yo jangan begini, harusnya begini nih, biar lebih aman, biar lebih cepat, seperti itu. Kemarin udah daftar Kak, cuma terkendala budgetnya belum ada. Andai kata besok mau transfer, apa perlu daftar lagi Kak malam ini? Mas Robi, nggak perlu daftar lagi kalau memang kemarin sudah daftar. Silahkan transfer aja sesuai nominal yang kemarin daftar gitu ke rekening yang sudah ada di invoice. Kalau misalnya invoice-nya masih ada, jadi dicoba aja dilihat invoice-nya, kalau masih ada silakan tinggal transfer aja sesuai nominal yang ada di invoice. Kalau emang lupa atau mungkin hilang invoice-nya, daftar ulang lagi, nggak apa-apa malam ini gitu, besok bisa transfer gitu. Nggak masalah Mas Robi. Atau kalau misalnya udah dihubungi sama tim kita nih, tim CS kita ada Aska atau mungkin Isa, bisa minta tolong aja sama tim kita gitu untuk dibantu untuk proses pembayarannya.
Kak, bisa untuk bisnis jasa bimbel, target marketnya masih di sekitar domisili. Sangat bisa ya, Mbak Ikhtinur, tadi udah saya jelaskan juga. Insya Allah besok daftar laku kerasin. Ini malam ini terakhir pendaftarannya ya. Jadi kalau mau daftar, silakan daftar sekarang. Kalau udah daftar, mungkin belum sempat transfernya malam ini, boleh besok maksimal sebelum jam 12 siang itu masih boleh. Tapi kalau misalnya udah keburu, kalau daftarnya besok udah keburu close ya pendaftarannya, itu udah nggak bisa daftar lagi karena formnya udah ditutup, udah di close, gitu ya. Kalau bentrok dengan waktu kerja kita bisa ikutin terus enggak ya? Ya bisa, seperti yang tadi udah saya jelasin ya. Jadi materinya itu dalam bentuk video ya yang bisa ditonton kapanpun gitu. Misal nggak sempat pagi, siang, nggak sempat siang, sore, nggak sempat sore, malam. Jadi fleksibel. Dan kita share juga nggak sekaligus semua video, jadi ada tahapannya. Dalam seminggu kurang lebih 1-3 video. Minggu ini materinya yang harus dipelajari ini misalnya. Nah itu kalau misalnya udah di-share, nggak bisa langsung mempelajari, nggak masalah. Kalau misalnya bentuk sama jam kerja, pelajari nanti aja gitu. Di luar jam kerja saat sempat. Boleh, jadi insya Allah amat sangat bisa diikutin karena fleksibel pembelajarannya. Nggak ada jam khusus harus belajar dari jam 8 sampai jam 5 sore. Gitu. Nggak ada. Jadi fleksibel. Bahkan diskusinya pun nggak sempat nih diskusi di grup siang hari atau pagi. Saya sempatnya nanya-nanya itu malam ya nggak apa-apa. Bisa gitu. Nanya malam. Jadi insya Allah aman. Karena fleksibel, nggak terikat waktu ya. Saya share ulang untuk linknya. Nah mungkin itu aja ya yang bisa saya share buat mungkin teman-teman yang mau langsung join. Mumpung kita masih dibuka pendaftarannya, saya belum ngecek lagi kuotanya apa udah penuh atau belum karena tadi tinggal beberapa slot lagi. Silakan dimanfaatin untuk langsung join, daftar sekarang. Jangan sampai kuotanya udah penuh duluan, nanti apa namanya kehilangan kesempatan itu. Harus nunggu lagi yang belum tahu kapan akan diadakan lagi programnya. Sedangkan yang lain yang udah daftar itu tinggal menikmatin hasil ibaratnya kan itu nggak menyenangkan gitu. Kalau kita bisa bertumbuh lebih cepat, kenapa kita harus menundanya dan kenapa diri kita sendiri yang harus menunda itu. Jadi silakan dimanfaatin. Nah, tadi Kang Dewa sudah pamit ya, sudah pamit duluan karena ada sesi. Mohon maaf nih buat teman-teman semua, mungkin Kang Dewa tadi nggak sempat pamit sama teman-teman karena tadi keburu ada sesi live Zoom juga di event lain. Jadi beliau tadi pamit duluan untuk ngisi Zoom di tempat lain, ngisi acara di tempat lain. Mohon maaf tadi nggak sempat pamit sama kawan-kawan semua. Nah dari saya, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak sesi live Zoom malam ini bersama Kang Dewa dan Laku Kerasin. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil dan terapkan sehingga bisa membuat bisnis teman-teman tumbuh dan membuat teman-teman bisa makin laku keras jualannya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.